above all powers, above all kings, above all nature and all creation. Lalu, perkenalkan Bu, saya Risma Maninggalan dari Institut Agama Kristen itu, saya di Pendidikan Agama Kristen yang ketiga kita. Bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk melalui sebagai tugas mata kuliah bermata? Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Sarti Panggabean. Saya berpendidikan sarjana pendidikan agama Kristen. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Selebrasi Medan. Dan pada saat ini saya mengajar di Sekolah Primer Medan. Demikian. Artinya Allah, kitab artinya buku. Alkitab artinya buku Allah. Jadi Alkitab berasal dari Allah. Dan firman yang tertulis dalam Alkitab itu adalah semua adalah perkataan Allah yang sudah terjadi. Allah adalah sang pencipta alam semesta dan menurut ini sifat Allah adalah ilahi, alfa dan omega. Yang artinya tidak bermula dan tidak berhenti. Dari manakah manusia berasal? Apakah itu manusia dan berbuat? Dari manakah manusia berasal? Dalam kitab Kejadian sudah jelas dikatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, yaitu manusia yang pertama Adam dan Hawa yang diciptakan Allah itu dan segambar dan Allah atau yang diberikan sebagai diri. Artinya manusia yang memiliki ciri Allah, yaitu di mana manusia itu diberikan akal dan pikiran. Jadi manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Adam dan Hawa yang mereka ditempatkan di Taman Eden. Kita baru mempelajari dari Alkitab pada pasal kejadian 2 dan sampai kejadian 3. Nah, berikutnya pertanyaannya apa? Apakah masih dengan manusia roh dan jiwa? Roh itu adalah Allah. Kita boleh melihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Kita boleh melihat. Bentar kita belajar sedikit dalam kitab. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan yaitu tentang Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan roh menurut Alkitab. Masih banyak kali ayat menunjuknya. Dan jiwa, suatu jiwa itu sebagai bagian dari tubuh kita. Di dalam tubuh, jiwa dan roh. Jadi jiwa itu adalah tadi saya lihat di Alkitab tentang Alkitab itu dari Ibrani 4 ayat 12. Dikatakan di situ tentang jiwa. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sendi bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini terdapat jiwa, yaitu tentang bagian jiwa itu yang merasakan sedih, merasakan sukacita. Jadi di dalam
tubuh kita ini terdapat jiwa. Jadi dalam jiwa itu yang membuat perbedaan dengan status emosi kita. Jadi jiwa kita digunakan untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Nah, kira-kira bisa dimengerti deh. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dosa dan apa akibat dari dosa? Apa saja yang dimaksud dengan dosa? Yang dimaksud dengan dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan dosa? Artinya, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah dosa. Apa akibat dari dosa? Akibat dari dosa adalah maut. Akibat dari dosa itu adalah maut. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa lihat itu dalam kitab. Anak-anak muda diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Tetapi Tuhan juga mengatakan segala sesuatu yang diperbuat itu harus dipertanggungjawabkan nanti. Jadi Tuhan Allah mengatakan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Tetapi dengan catatan semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan pada saat nanti di tempat ini. Bisa dipahami? Pada selanjutnya silakan deh. Siapakah Kristus itu, Bu? Dan mengapa Kristus itu harus mati dan bangkit? Oke. Siapakah Kristus itu dan mengapa Kristus itu harus mati dan bangkit? Pada saat Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan penolong kepada laki-laki itu yang bernama Adam. Di situ Allah sudah memberikan supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi pada saat itu mereka melakukan pelanggaran, yaitu dengan perintah Tuhan. Nah, dalam Kejadian 3 dijelaskan jika kita membaca Alkitab, manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Allah dan manusia sudah putus. Jadi Allah menghukum manusia itu untuk laki-laki dia bersusah payah mencari nafkah, untuk perempuan bersusah payah untuk melahirkan anaknya, dan untuk ular itu Allah mengutuk bumi tanah yang menjadi makanannya, dan di situ Allah membuat perjanjian. Tetapi dari keturunan perempuan itu akan datang sebagai penyelamat, itulah Yesus. Kita lihat boleh di Alkitab itu. Di Alkitab itu dijelaskan perempuan itu dari keturunan perempuan itu itulah. Nah, buatan Alkitab di Kejadian 3 sudah dijelaskan bahwa akan datang seorang penebus dosa. Itulah Yesus. Jadi, jika kita telusuri tentang belajar dogmatika ini, kita sudah sangat luas pengetahuan kita, harus sungguh-sungguh mempelajarinya supaya kita tahu membedakan bagaimanakah mulai dari penciptaan sampai kejatuhan dosa dan sampai kedatangan Yesus. Yesus disalibkan adalah untuk menyatukan jembatan yang terputus antara hubungan manusia dan Allah. Dengan kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai manusia 100% dan Allah 100%. Jadi Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita dan untuk menyatukan hubungan antara manusia dengan Allah bersatu kembali. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang sudah dinabuatkan mulai dari kitab Kejadian. Bisa dipahami? Oke, saya mau pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga, Bu? Bagaimanakah cara manusia dapat selamat dan masuk dalam surga? Manusia tidak bisa memiliki cara supaya selamat, tetapi melalui Yesus Kristus yang telah disalibkan, yang menjadi juru selamat kita, dengan firman yang sudah kita dengar dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, atau yang disebut kitab sinoptik. Kita bisa membaca di situ
perjalanan Yesus datang ke dunia ini untuk mengingatkan atau memberikan Injil sampai kepada kita, termasuklah kalian ini sebagai guru agama Kristen yang akan mengajar anak-anak nanti memberitakan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Jadi caranya adalah kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan kita yakini dalam hidup kita bahwa Tuhan adalah Tuhan hidup di dalam dunia ini. Dengan melalui Yesus kita akan selamat sampai masa tua kita. Allah, yaitu Yesus yang kita sembah, Dia yang akan menyelamatkan kita. Selanjutnya apa tadi? Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gereja dan siapa saja klien yang ada di gereja itu, Bu? Gereja dalam, kalau kita pelajari gereja ini sangat dulu ya. Gereja pada perjanjian lama, gereja pada masa purba. Jadi pertanyaannya tentang apa itu gereja. Gereja adalah tempat atau baik kudus Tuhan. Jadi pada masa dulu gereja disebut, yaitu tentang yang disebut dengan itu adalah tentang baik suci Allah. Jadi yang menjadi pengurus gereja itu adalah semua jemaat, tentara, gereja, pendeta, pendatua, dan jemaat tidak bisa dipisahkan. Tetapi itu adalah keseluruhan tubuh Kristus. Yang dimana ada pendeta, pendatua, guru jemaat. Kalau kita lihat matematika ini sangat luas tentang berbicara dengan gereja. Jadi sangat dari sudut pandang pembicaraan kita di sini itu tidak bisa definisi gereja. Gereja adalah baik kudus Tuhan, itu yang menurut saya. Dan pengerja-pengerja gerejanya adalah ada pendeta, pendatua, guru jemaat, dan ada jemaat. Yang dimana mereka semua melakukan atau beribadah kepada Tuhan. Lanjut. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu, Bu? Malaikat. Siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu? Malaikat itu adalah mereka yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah di dalam surga. Mereka lah yang menjadi perantaraan Tuhan, yang dimana mereka berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Jadi kita lihat iblis itu adalah Lucifer, yang dulunya dia itu adalah seorang malaikat, tetapi dia ingin melebihi Allah atau ketidakpuasannya sehingga dia berniat untuk melebihi kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Allah, kita lihat di Alkitab itu, kita pelajari kembali, dia berniat supaya dia mengatasi kehendak Tuhan. Tetapi Allah tidak menghendaki itu terjadi, sehingga ia dibuang ke bumi, dibuang dari surga, dilemparkan ke bumi. Yaitu Lucifer, yang dimana Lucifer itu menyerupai, dia tahu semua firman Tuhan ini, dia lebih tahu dari kita. Makanya kita juga harus sadar apakah kita ini Lucifer atau malaikat, ya kan? Bisa jadi kita kadang-kadang bisa menjadi malaikat, bisa menjadi Lucifer. Kita melakukan kehendak, kita tahu seperti guru agama ini sangat banyak menjadi batu sandungan di masyarakat. Kenapa? Karena pendidikannya tidak mencerminkan dia seorang guru agama. Nah, di sini kita berbicara tentang malaikat dan Lucifer. Malaikat itu adalah malaikat yang tinggal bersama-sama dengan Allah. Malaikat itu sebagai, ada yang sebagai pelindung. Kalau kita pelajari itu banyak sekali malaikat itu, ya. Nah, di sini kan saya hanya menjawab malaikat itu siapa, iblis itu siapa. Jadi saya bicara di sini malaikat itu adalah pelayan Tuhan Allah, dan Lucifer itu yang dibuang Allah itulah iblis. Iblis yang meraung-raung mencari mangsa. Ya. Sampai di situ paham?
Pertanyaan terakhir, apakah yang terjadi pada saat kiamat dan apakah ibu akan bersama Yesus pada saat itu? Oke, ini sangat rancu ya pertanyaannya ya. Apa yang terjadi pada kiamat? Saya pun tidak tahu ya apa yang terjadi di masa kiamat nanti. Tapi kita boleh belajar dari Alkitab. Jadi di Wahyu sudah jelas nubuatan penglihatan Yohanes. Kita kalau baca itu semua Alkitab tentang Wahyu, bagaimana seorang terjadinya nanti. Yohanes sudah melihat apa yang terjadi di masa penghakiman nanti atau akhir zaman. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apa yang terjadi pada saat kiamat? Pada saat kiamat nanti Allah atau Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang-orang yang hidup di dunia ini. Bahkan Allah juga Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang meninggal juga akan dibangkitkan kembali. Mereka juga akan bangkit dan mereka juga akan dihakimi, ya. Jadi tentang pertanyaan adik saya ini sangat mengingatkan kita kembali supaya kita di kehidupan sehari-hari bahwa kita juga ada masanya nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi artinya adalah kiamat itu adalah hari terakhir di mana semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Bahkan Alkitab mencatat dunia ini nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi apakah yang akan terjadi? Pastilah terjadi gempa bumi segala macam lah itu ya. Kita untuk lebih jelas kalian juga harus belajar dari kitab Wahyu. Nah selanjutnya, apakah ibu akan bersama Yesus pada saat itu? apakah ibu akan bersama Yesus pada saat itu? Jadi kalau saya mengatakannya, kenapa? Karena dari semua Alkitab ini mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa setiap orang yang percaya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes 13, Yohanes 3:6. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam firman itu, siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu sudah menjamin saya dan saudara untuk masuk surga. Jadi pertanyaan ini sangat menyentuh hati saya. Saya yakin dan percaya di akhir zaman nanti saya pasti tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan akan menyertai dalam hidup saya. Saya percaya saya bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Baiklah, demikian dulu wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatan dan juga partisipasi Bu. Terima kasih. Shalom. Halo. Shalom, sekarang saya sudah bersama dengan seorang siswa untuk melanjutkan kembali wawancara sebagai tugas mata kuliah dogmatika. Baiklah, sebelumnya saya ingin saudara diri untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari Deru Marbun. Sekolah saya SMA RK di Murni Kisri. Saya kelas 12. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan wawancara. Yang pertama, menurut saudari Dewi, dari manakah Alkitab berasal? Menurut saya, Alkitab itu berasal dari sejarah Yesus, sejarah Nabi, sejarah para rasul yang disusun oleh manusia. Baik, apakah isinya benar-benar terjadi menurut saudari Dewi? Ya, isi Alkitab tersebut benar-benar terjadi dan saya pun bisa merasakannya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Allah itu menurut saudari Dewi? Menurut saya, Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah itu adalah Allah yang kekal. Bagaimana sifat-sifat Allah menurut saudari Dewi? Sifat-sifat Allah itu berkuasa, adil, benar, penyayang, dan maha murah.
Pertanyaan selanjutnya, dari manakah manusia berasal menurut Anda? Menurut saya, manusia itu berasal dari debu dan tanah yang diciptakan pada hari ke-6. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Menurut saya, roh adalah napas yang dihembuskan Allah kepada manusia dan jiwa adalah pikiran manusia. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kan yang termasuk dalam dosa menurut saudara? Menurut saya yang termasuk dalam dosa itu adalah seperti melanggar Tuhan, seperti melakukan berbohong, mencuri, memfitnah, membunuh, dan lain sebagainya. Menurut saudari Dewi, apa akibat dari dosa? Akibat dari dosa itu seperti misalnya kita melakukan pembunuhan, pasti kita mendapat hukum yang setimpal. Kita mencuri, pasti kita mendapat hukuman. Dan seperti kita berbohong, pasti kita kehilangan kepercayaan dari orang yang telah kita bohongi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, siapakah Kristus itu menurut saudara Dewi? Menurut saya, Kristus adalah juru selamat penebus dosa manusia. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Menurut saya, mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Karena Yesus ingin menebus dosa manusia dan memberikan kemenangan kepada manusia. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk dalam surga? Menurut saya, manusia harus percaya dan melakukan semua perintah Tuhan, pasti dia akan selamat. Apa yang dimaksud dengan gereja? Menurut saya, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa sajakah pelayan di gereja menurut saudara Dewi? Menurut saya, pelayan di gereja yaitu pendeta, penatua, dan semua umat di gereja itu juga bisa menjadi pelayan di gereja tersebut. Menurut saudari Dewi, siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu? Menurut saya, malaikat adalah perantara Tuhan yang baik, dan iblis adalah malaikat yang menentang dan memberontak perintah Tuhan. Baiklah, pertanyaan terakhir, apa yang terjadi saat kiamat dan apakah saudara Dewi akan bersama Yesus pada saat itu? Menurut saya, pada saat kiamat terjadi, pasti dunia ini akan musnah dan hancur, dan yang selamat hanyalah yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Menurut saya pasti akan ikut bersama Tuhan, karena saya telah ditebus. Baiklah, sekian dulu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan partisipasi ini. Shalom dan terima kasih.